Sahabat sekolah dasar, jumpa lagi di acara Ngopi, Ngobrol Pintar bareng sahabat sekolah dasar. Perkenalkan, saya Komalasari yang akan menjadi host pada episode kali ini. Acara Ngopi bareng sahabat sekolah dasar adalah salah satu acara talkshow yang diselenggarakan oleh Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, sahabat sekolah dasar, untuk episode kali ini kita akan ngobrol seputar praktek baik pembelajaran di sekolah penggerak. Nah, apa sih sekolah penggerak? Nah, program sekolah penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Program sekolah penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi, literasi, dan numerasi, dan karakter. Diawali dengan sumber daya manusia yang unggul. Nah, bersama kita telah hadir SDM unggul, yaitu para kepala sekolah dari sekolah penggerak. Nah, mari kita sapa. Yang pertama adalah Ibu Riza Emilia. Apa kabar Ibu? Baik. Ibu Riza Emilia adalah Kepala Sekolah SD Fatih Bilingual School. Pendidikan terakhirnya adalah Master Educational Leadership dari Texas, Amerika. Nah, prestasinya banyak ya, antara lain juara 2 lomba kepala sekolah berprestasi dan berdedikasi jenjang sekolah dasar Kota Banda Aceh tahun 2021. Oke, yang berikutnya adalah Ibu Selvi Elvi Langitan. Ya, apa kabar Ibu? Oke, baik. Nah, Ibu Selvi Elvi Langitan adalah Kepala Sekolah Dasar Negeri 67 Manado. Pendidikan terakhirnya Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar Unima. Prestasinya banyak sekali nih. Antara lain guru berprestasi nasional. Tahun berapa nih? Lalu kemudian pemenang kedua lomba menulis jurnal LPMP Sulawesi Utara. Kemudian juga terbaik penggunaan platform digital SIPLAH, dan juga tentunya Kepala Sekolah Penggerak Angkatan Pertama. Yang berikutnya narasumber pada kali ini adalah Ibu Lili Susilowati MM, Kepala Sekolah SDN 1 Ganung Kidul, Nganjuk, Jawa Timur. Pendidikan terakhirnya adalah Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, prestasi yang diraih sangat banyak sekali, antara lain juara 1 guru berprestasi tingkat kabupaten tahun 2002. Kemudian tahun 2015 juara 2 kepala sekolah prestasi tingkat kabupaten. Lalu tahun 2012 guru terbaik ke-1 program PHBS kabupaten. Tahun 2012 juga terbaik tingkat provinsi. Lalu 3 besar program PHBS tingkat nasional. Wow, luar biasa ya. Lalu tahun 2013 sampai sekarang menjadi tim penilai angka kredit, juga fasilitator daerah praktek baik dalam pembelajaran. Tahun 2018 sebagai narasumber kurikulum K13 bagi kepala sekolah.
dan tahun 2021 lolos sebagai Kepala Sekolah Penggerak. Dan tahun 2022 sebagai Mentor Latsar CPNS. Wow, luar biasa ketiga narasumber kita kali ini ya. Baik, sahabat sekolah dasar, kita ngobrol-ngobrol dengan ketiga narasumber kita yang handal ya, Superwoman. Baik, yang pertama kita ngobrol dengan Ibu Riza Emilia. Halo sahabat sekolah dasar, saya Riza Emilia, Kepala Sekolah SD Fatih Bilingual School Banda Aceh. Saya merupakan Kepala Sekolah Penggerak Angkatan pertama. Iya, Ibu boleh tanya-tanya nih, bagaimana pembelajaran yang ada di sekolah Ibu saat ini? Baik Ibu, Alhamdulillah pembelajaran berjalan lancar dari awal tahun ajaran. Kita sudah menerapkan dengan program sekolah penggerak ini. Memang tidak mudah di awal karena bagaimanapun kita beradaptasi dari perubahan kurikulum sebelumnya. Pencapaian, maksud kami capaian pembelajaran pun harus kita analisa kembali, yang mana dahulunya itu disebut dengan adanya kompetensi dasar ya Ibu ya. Jadi dengan adanya perubahan capaian pembelajaran dengan sumber dan juga materi-materi yang baru bagi guru kita, mereka beradaptasi dan alhamdulillah dengan banyak bantuan dari pendampingan sampai seterusnya kita sebagai kepala sekolah dan juga guru terus mempelajari hal-hal terbaru tersebut. Akhirnya sekarang berjalan lancar kelas 1 dan 4 alhamdulillah sudah melaksanakan kurikulum yang baru. Iya, luar biasa ya. Kalau boleh tahu Bu, apa sih perbedaan yang signifikan terkait perubahan pembelajaran sebelum dan sesudah menjadi sekolah penggerak nih Bu? Baik, yang paling terlihat atau signifikan Ibu Komalasari terlihat pada proyek ya. Memang proyek ini sebenarnya bukan hal yang baru juga bagi sekolah kita. Kita juga dahulunya sudah sering melaksanakan berbasis proyek HANA. Barangkali kalau dulu itu masih antar satu pelajaran dengan pelajaran yang lain itu belum terintegrasi. Jadi yang paling terlihat sekarang adalah bagaimana dengan adanya panduan yang sangat jelas dari program sekolah penggerak ini pada profil pelajaran Pancasila misalkan. Jadi apa yang akan kita kembangkan, bagaimana desainnya, proyeknya sebagai seterusnya, kemudian apa yang kita hasilkan dari proyek tersebut sangat luar biasa karena panduannya sudah sangat jelas sekali. Jadi yang kita lihat sekarang adalah proyek yang juga dulu kita terapkan, sekarang lebih sempurna lagi dengan adanya panduan yang jelas sehingga hasil bagi karakter siswa, bagi profil pelajar Pancasila siswa itu lebih terlihat lagi, lebih kita desain lebih baik lagi seperti itu. Oke, alhamdulillah. Respon peserta didik terhadap praktek baik pembelajaran yang diterapkan guru-guru itu gimana Bu? Pastinya sangat baik ya Ibu Komalasari, karena dengan adanya proyek mereka pasti terlibat langsung dalam membuat proyek, mulai dari tahapan apa yang mereka merasa masih kurang dalam diri mereka, dan kita juga melihat dari sisi guru juga memperhatikan apa yang harus kita kembangkan, karakter seperti apa, profil seperti apa yang harus kita kembangkan dari siswa, sehingga kita mendesain sampai mereka mempraktikkan sendiri. Sampai saat ini kita sudah melakukan 2 proyek ya Ibu Komalasari dan sahabat sekolah dasar semuanya. Jadi dengan mereka terlibat langsung, mereka berkolaborasi, mereka mencari, mereka membuat riset sendiri sesuai dengan apa kebutuhan mereka. Jadi sangat menyenangkan bagi mereka karena terlibat langsung dalam pembelajaran. Oke Ibu, makasih. Kalau guru-guru gitu Bu ya, apakah mereka mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan pembelajaran berbasis proyek atau model-model pembelajaran lainnya nih Bu? Ya, kalau kita bilang itu kesulitan, barangkali adaptasi ya, yang lebih tepat tadi seperti Ibu sampaikan. Adaptasi pastinya tidak mudah, tapi kita tetap semangat karena kita tahu program sekolah penggerak ini bukan hanya berjalan dengan satu orang saja. Jadi ada komite pembelajaran, ada kepala sekolah di sana, ada pengawas sekolah, kemudian juga dibantu oleh pelatih ahli yang luar biasa yang terus mendampingi kita.
kesulitan-kesulitan ini tidak begitu terasa karena kita menghadapi bersama. Pastinya kalau adaptasi pasti ada. Bagaimana perubahan terjadi itu pasti ada, dan semangat belajar sama-sama itu yang selalu kita tanamkan dalam guru-guru kita di sekolah. Baik. Yang penting ada niat mau mengikuti segala perubahan yang baik ya, atau jika tidak mau berubah maka dunia yang akan merubah kita seperti itu. Ya. Baik, Ibu, terkait media pembelajaran nih, apa aja sih kira-kira yang biasa dipakai guru atau peserta didik ketika belajar di sekolah? Ya, alhamdulillah kebetulan Ibu Kamalasari dan sahabat sekolah dasar semuanya, di setiap kelas kita itu sudah multimedia, artinya audio visual sudah dapat ditampilkan setiap pembelajaran. Jadi sudah lengkap dengan audio dan juga ada smartboardnya di setiap kelas. Jadi untuk pembelajaran yang interaktif sudah sangat sering kita laksanakan. Kemudian selain adanya audio visual class yang selalu digunakan oleh guru setiap pembelajaran, kita juga menggunakan banyak media yang lain yang dibutuhkan, seperti misalnya rekaman di studio. Kita juga punya studio seperti di direktorat ya, seperti di Ibu Kamalasari sekarang. Jadi kita juga sering memanfaatkan studio, yaitu yang bisa digunakan oleh guru bahkan siswa. Kita sering setiap minggunya itu ada video read aloud dari siswa membaca nyaring yang kemudian diupload juga ke YouTube dan disebarkan kepada seluruh teman-teman yang ingin melihat bagaimana proses membaca nyaring bagi siswa. Dan selain itu berbagai macam aplikasi pembelajaran yang sangat penting saat ini, karena sebagian siswa kita juga ada yang mengambil kelas online seperti itu. Jadi wali kelas ataupun guru di kelas itu sudah sangat siap dengan e-learning, sudah sangat siap dengan pembelajaran hybrid segala macam, sehingga di sekolah dan di rumah juga mendapatkan fasilitas yang sama. Jadi untuk e-learningnya berjalan dengan lancar. Luar biasa ya Bu ya, ya sekolah bilingual ya. Jadi sangat menginspirasi sekali ini Bu. Terus bagaimana kalau di sekolah penggerak kan ada proyek gitu Bu, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah bisa diceritakan gitu, seperti apa aja cara sekolah untuk menguatkan profil pelajar Pancasila kepada peserta didik? Gimana Bu? Baik. Terkait dengan profil pelajar Pancasila, ini adalah sesuatu yang kita capai ya pada siswa kita pada akhirnya. Tentunya ini tidak mudah dan tidak mungkin dengan satu cara saja, saya pikir. Karena ini berhubungan dengan karakter education atau pendidikan karakter bagi siswa, maka ini tidak hanya bisa dilakukan pada saat proyek saja, tapi ini harus masuk pada seluruh kegiatan yang ada di siswa. Misalnya kita menerapkan itu dari mulai siswa datang pagi sampai mereka pulang itu penuh dengan pembelajaran karakter pendidikan seperti itu. Misalnya di sekolah kita juga selain menekankan pada akademik, juga kita memiliki satu divisi karakter education atau pendidikan karakter, sehingga nilai-nilai yang kita kembangkan di sekolah juga kita gabungkan dengan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila, Ibu Kamalasari. Jadi saya pikir selain di dalam pembelajaran sendiri, bagaimana guru bisa menciptakan gotong royong kolaborasi, kemudian bagaimana menumbuhkan rasa berpikir kritis mereka dalam pembelajaran pada prosesnya. Di luar daripada itu juga kita membuat program-program yang dapat meningkatkan kompetensi siswa dan dapat menumbuhkan dimensi karakter tadi seperti itu. Jadi tidak hanya dalam satu proyek saja, tapi di setiap kegiatan, apapun kegiatannya itu harus dihubungkan dengan karakter atau profil tadi. Jadi di setiap kegiatan ya, di setiap pembelajaran juga ya Bu ya, memasukkan profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana dukungan orang tua terhadap pelaksanaan pembelajaran di sekolah penggerak? Ini kan terkait sekolah penggerak ya, kurikulum yang berbeda dan sebagainya itu. Gimana tuh dukungan orang tua Bu?
Ya, alhamdulillah sejauh ini dukungan dan support orang tua itu sangat besar kepada sekolah dengan perubahan kurikulum ini pastinya. Jadi di awal Juli itu Ibu kita membuat satu conference itu menjelaskan setiap kegiatan yang akan dilakukan untuk selama setahun ini. Misalkan kurikulum yang kita jelaskan juga bagaimana tadi pendidikan karakter. Nah, pada poin kurikulum itu juga kita sudah menjelaskan dari awal kepada orang tua bahwa pada tahun ini kelas 1 dan kelas 4 kita akan menerapkan program sekolah penggerak dengan kurikulum Merdeka ini seperti itu. Jadi mereka dari awal itu sudah paham perbedaan antara kelas yang lain dengan kelas 1 dan 4. Jadi mereka sudah paham bagaimana terdapat beberapa hal yang berbeda, mulai dari sumber yang kita gunakan, kemudian capaian pembelajarannya sudah berbeda dengan tahun yang lalu. Jadi alhamdulillah supportnya sangat besar sejauh ini. Iya, jadi kelas 1 dan 4 sudah menggunakan kurikulum yang merdeka ya. Jadi ada perbedaan dengan 5 dan 6 yang benar-benar merdeka. Ada di kelas 1 dan 4. Baik Ibu, tadi udah dukungan orang tua luar biasa ya. Menurut Ibu, proses perubahan nih kalau di skala 10 sampai 100 gitu. Sampai saat ini nih udah berapa persen di sekolah Ibu? Saya pikir sudah sampai 80% Ibu. Wih, luar biasa ya Bu ya, mantap, semangat memang ya. Ibu semangat, layak jadi kepala sekolah penggerak gitu yang bisa menggerakkan guru juga siswa sehingga sekolahnya itu 80% ya sudah mengikuti perubahan. Baik Ibu, kalau ditanya harapan Ibu terhadap program sekolah penggerak apa tuh yang paling Ibu harapkan? Silakan Bu. Harapan saya bagi program sekolah penggerak ini ke depan semakin banyak kolaborasi dengan para pelatih ahli, stakeholder pastinya dengan dinas pendidikan di sini, kemudian pengawas sekolah, dan kemudian juga karena kenapa ini sangat penting karena di sini saya merasa ketika terjadi perubahan dari kurikulum sebelumnya sampai sekarang ini adalah pendampingan yang tidak habis-habisnya ini yang sangat berarti bagi kami karena di setiap bulan kita diundang untuk lokakarya dan setiap lokakarya ini kita terus diberikan ilmu baru. Lokakarya pertama dengan selanjutnya itu tidak pernah sama topik yang akan dibahas. Jadi setiap pulang dari lokakarya ini kita mendapatkan ilmu yang bisa kita terapkan langsung kepada sekolah. Jadi harapan saya pendampingan seperti inilah yang sangat dibutuhkan oleh sekolah, apalagi kita untuk insya Allah 2 tahun ke depan masih melanjutkan program ini sehingga tuntas nanti sampai 100%, barangkali seperti itu Bu Kamalasari. Iya betul, jadi sejak menjadi kepala sekolah penggerak tuh kesibukan yang luar biasa ya gitu ya Bu ya, tapi kesibukan yang mengasihkan dengan banyaknya kegiatan-kegiatan, niat dari rumah tuh udah mencari ilmu gitu ya Bu ya, luar biasa banget. Sangat saya merasa lokakarya itu yang didampingi oleh setiap bulan itu adalah sangat bermanfaat sekali. Bermanfaat sekali betul ya Bu ya. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Bu ya, apa pesan Ibu terhadap sahabat sekolah dasar agar sama-sama menjadi sekolah penggerak? Ya, pesan saya bagi sahabat sekolah dasar semuanya, bagi barangkali yang belum mengikuti program seleksi program sekolah penggerak ya, terus semangat. Jangan pernah menyerah, barangkali ada di angkatan pertama kemudian belum berhasil mengikuti pada tahap kedua juga belum berhasil atau belum sama sekali mencoba, jangan pernah takut mencoba karena kita harus menikmati proses tersebut dari mulai bagaimana kita mengungkapkan seluruh kegiatan kita pada esai yang begitu luar biasa panjangnya, namun itulah apa yang telah kita lakukan selama ini di sekolah kita tuangkan dalam bentuk tulisan dan itu merupakan semua hal yang sudah kita lakukan. Jadi itu bukan sesuatu yang kita mengarang bebas ya, tapi itu adalah sesuatu yang kita sudah laksanakan dan tinggal kita menuangkan dalam bentuk tulisan dan ikuti saja prosesnya. Dan karena proses itu juga begitu banyak pembelajaran yang bisa kita ambil, bagaimanapun hasilnya tetap semangat kita untuk menuju perubahan pada pendidikan di Indonesia. Insyaallah. Ya, terima kasih Ibu. Semua pertanyaan sudah
terjawab oleh Ibu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat buat sahabat sekolah dasar dimanapun berada ya. Terima kasih Ibu. Sekarang kita lanjut kepada Ibu Lili Susilowati. Halo Ibu Lili Susilowati, apa kabar? Silakan menyapa sahabat sekolah dasar. Silakan Ibu. Alhamdulillah, sahabat sekolah dasar di seluruh Indonesia. Saya Lili Susilowati, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Gunung Kidul, lolos sebagai sekolah penggerak angkatan pertama. Ya, terima kasih Bu Lili. Baik, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Bu ya, terkait praktek baik pembelajaran di sekolah penggerak. Nah, pertanyaan yang pertama nih Bu, bagaimana pembelajaran yang ada di sekolah Ibu? Silakan Bu. Pembelajaran yang ada di sekolah sudah berjalan menggunakan kurikulum satwa sekolah penggerak. Ya. Kemudian meskipun melalui tahap atau proses dari pandemi yang kita harus melakukan pembelajaran tatap muka terbatas dari 25% hingga 50%, dan hari ini dimulainya 100%. Begitu Ibu, tetap semangat dengan sekolah penggerak ini. Begitu. Oke, Bu. Pelajaran sudah berjalan ya. Apa perbedaan yang signifikan terkait perubahan pembelajaran sebelum dan sesudah menjadi sekolah penggerak, Bu? Silakan Bu. Ada perbedaan sebelum dan sesudah dari terkait perubahan pembelajaran ya. Jadi lebih efektif, lebih efisien, dan lebih berkembang serta inovatif, tapi tetap mengedepankan dimensi profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensinya. Bagaimana respon peserta didik terhadap praktek baik pembelajaran yang diterapkan oleh guru-guru di sekolah Ibu? Respon dari peserta didik sangat antusias dengan pembelajaran kurikulum sekolah penggerak. Jadi sekolah juga baik guru-gurunya juga responnya sangat positif, antusias. Pembelajaran tidak hanya di dalam kelas tetapi juga di luar kelas, dan menggunakan outdoor study. Kita sudah mencoba anak-anak tetap patuhi protokol kesehatan. Kita belajar di luar sekolah. Kita ke Pendopo Kabupaten Nganjuk, diterima oleh Bapak Bupati. Anak-anak belajar di sana secara langsung, pembelajaran yang bermakna, dan kembali lagi ke sekolah begitu. Dan ini merupakan proyek profil dari pelajar Pancasila. Iya, luar biasa ya. Dukungan Pemda juga bagus ya Bu ya di bagus, ya, sangat bagus. Oke. Oke. Apakah guru-guru mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan pembelajaran berbasis proyek atau model-model pembelajaran lainnya nih Bu? Ya. Di awal memang semua tidak mengalami kesulitan, tapi ada beberapa yang mengalami kesulitan, tetap sharing antar sama guru. Dan saya selaku kepala sekolah, saya terjun langsung ke kelas-kelas dan juga mengadakan kegiatan BIMTEK, IHT kepada Bapak Ibu guru untuk memberikan materi pembelajaran kepada peserta didik melalui Google Classroom, ya, kemudian melalui secara online itu ya, kemudian juga lewat website. Kita memiliki, terus lewat YouTube juga. Jadi pada saat pandemi, selain kita tidak bisa tatap muka dengan anak-anak, kita sudah online begitu ya. Jadi lewat YouTube, kemudian lewat website, dan anak-anak penilaiannya juga langsung online semuanya begitu. Iya, Ibu. Terkait media pembelajaran, apa saja kira-kira yang biasa dipakai guru atau peserta didik ketika belajar di sekolah? Untuk media pembelajaran, anak-anak bisa menggunakan guru-guru menggunakan foto, video, grafis, dan pembelajaran interaktif pada peserta didik. Begitu ya. Iya, Ibu. Bagaimana dengan model pembelajaran jarak jauh? Strategi seperti apa yang dilakukan sekolah supaya pembelajarannya tetap interaktif dan menyenangkan? Untuk pembelajaran jarak jauh, iya, menggunakan Google Classroom gitu ya. Dan juga menggunakan video-video pembelajaran. Di sekolah juga memiliki studio mini, jadi Bapak Ibu guru sebelum memberikan materi pelajaran pada antri untuk rekaman dulu ya.
Setelah itu baru kita Bapak Ibu guru mengirimkan video pembelajaran kepada peserta didik, dan peserta didik antusias mengirimkan respon tugas-tugas dari Bapak Ibu guru, dan ada interaktif antara Bapak Ibu guru dan peserta didik. Di sekolah penggerak kan ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya Bu ya. Nah, bisa diceritakan nggak seperti apa cara sekolah untuk menguatkan profil pelajar Pancasila kepada peserta didik? Untuk kegiatan proyek profil pelajar Pancasila tahun ini kami menggunakan mengambil tema yaitu kewirausahaan, dan ini sudah terlaksana di awal semester 2 ini. Selain mengisi KTS juga anak-anak diupayakan untuk bisa membuat, memproduksi, dan juga memasarkan. Untuk kemarin itu kegiatan proyek profil Pancasila kami bersama komite, bersama paguyuban, ya. Bagaimana ini untuk pembelajaran proyeknya Bapak Ibu ya. Akhirnya semua sarana prasarana dan kegiatan peserta didik didukung oleh komite, paguyuban, bahkan dinas pendidikan juga. Dan kami telah melaksanakan kegiatan proyek itu di mana anak-anak mulai membuat sampai dengan memasarkan produk-produk itu, dan yang terakhir adalah membentuk jiwa kewirausahaan di peserta didik, jiwa entrepreneur. Kalau dukungan orang tua seperti apa Bu? Dukungan dari orang tua sangat antusias sekali. Orang tuanya langsung terlibat juga ya untuk mendampingi peserta didik putra putrinya pada kegiatan proyek ini. Ya, ada dukungan. Nah, kalau menurut Ibu proses perubahan kalau di skala dari 10 sampai 100 saat ini sudah berapa persen nih Bu Lili di sekolah Ibu? Untuk ini ada, kalau saya menilai ya, ada 90%. 90% ya, luar biasa. Ya, yang 10% itu tinggal pembiasaannya saja. Begitu. Iya sih, memang saya juga ada mengunjungi ke sekolah Bu Lili ya, luar biasa banget. Kalau 90% saya rasa ya. Baik Ibu, kalau harapan Ibu terhadap program sekolah penggerak nih apa sih Bu? Harapannya terus berlangsung serta berkelanjutan, dan karena untuk mendidik anak-anak bangsa yang cerdas dan berkarakter, tidak berhenti hanya sampai di sini saja begitu, tapi terus berkontinu dan berkelanjutan sesuai dengan visi pendidikan Indonesia. Jadi bergerak itu lebih baik daripada cuma diam ya Bu ya. Oke, pesan deh Bu, pesan Ibu untuk sahabat sekolah dasar nih agar mau menjadi sekolah penggerak. Silakan Ibu. Iya. Halo sahabat sekolah dasar, pesan saya jangan takut dengan bayang-bayang sendiri. Ayo bersama-sama bergerak untuk Indonesia yang cerdas dan berkarakter. Luar biasa Bu Lili. Terima kasih banyak Bu Lili. Selanjutnya saya yang terakhir nih, saya akan ngobrol-ngobrol dengan Ibu Selvi Langitan. Baik Bu Selvi Langitan, apa kabar? Kabar baik. Halo sahabat sekolah dasar dimanapun berada. Saya perkenalkan, nama saya Selvi Langitan. Saya sekolah penggerak angkatan pertama di Sulawesi Utara. Oke, baik. Bu Selvi, kita ngobrol-ngobrol sejenak ya Bu ya. Bagaimana pembelajaran yang ada di sekolah Ibu? Pembelajaran yang dilaksanakan di SD Negeri 67 Manado sekarang adalah pembelajaran paradigma baru berdasarkan kurikulum Merdeka. Walaupun sebetulnya baru diterapkan di kelas 1 dan kelas 4, tetapi di sekolah saya itu ada hal-hal yang di kurikulum Merdeka itu di pembelajaran paradigma baru sudah mulai diterapkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, pembelajaran paradigma baru itu adalah pembelajaran yang untuk pembelajaran berorientasi pada penguatan kompetensi dan penguatan karakter siswa. Nah, berkaitan dengan penguatan kompetensi siswa, pembelajaran kami dimulai direncanakan mulai dari assessment diagnostik. Jadi assessment diagnostik.
Itu awal. Jadi sebelum guru-guru merencanakan pembelajaran, mereka wajib melaksanakan asesmen diagnostik sehingga proses pembelajaran itu tepat dan pelayanannya tepat berdasarkan kompetensi anak-anak di sekolah saya. Selain itu, moda pembelajaran di sekolah saya tetap menerapkan tatap muka 50%, tetap ada pembelajaran daring, dan ada juga satu, yaitu guru keliling. Nah, guru keliling ini akan melayani anak-anak yang tidak bisa ke sekolah dan tidak bisa daring oleh keterbatasan perangkat pendukung. Demikian, Bu. Ya Ibu, makasih. Perbedaan yang signifikan terkait perubahan pembelajaran sebelum dan setelah menjadi sekolah penggerak apa nih, Bu? Banyak sekali, Bu, perbedaannya. Kalau dulu pada saat kita menerapkan kurikulum 2013, ada kompetensi-kompetensi dasar yang sepertinya memaksa anak-anak untuk mengikuti semua kompetensi dasar yang dipersyaratkan untuk setiap kelas. Tetapi dengan sekolah penggerak ini, itu menjadi lebih menyenangkan, menjadi lebih fleksibel karena anak-anak itu melalui asesmen diagnostik, kita tahu kompetensi anak-anak. Jadi pembelajaran itu berlangsung berdasarkan kompetensi anak. Pelayanan guru untuk proses pembelajaran itu tidak sama. Mereka melayani anak-anak ini berdasarkan kompetensi anak-anak. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan pendidikan karakter itu semakin berkembang. Dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini akan lebih memudahkan anak-anak untuk berkembang karakternya, lebih terarah. Kemudian perbedaannya lagi yaitu di kurikulum sekolah penggerak itu pengembangan karakternya itu dikemas di dalam program atau kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu dikemas menjadi proyek yang menyenangkan bagi anak-anak. Kemudian suasana pembelajaran itu lebih interaktif, lebih kreatif ketika menggunakan media pembelajaran seperti TIK. Seperti itu. Iya, responnya peserta didik bagaimana tuh, Bu, dengan praktek baik pembelajaran yang diterapkan guru-guru? Respon peserta didik pada awalnya mereka kaget karena sudah terbiasa dengan cara-cara yang konvensional, yang manual dulu. Sekarang sejak sekolah saya menjadi sekolah penggerak itu mulai menggunakan peralatan TIK. Bahkan yang terbaru ketika platform Merdeka Mengajar diluncurkan, maka guru-guru menggunakan itu program platform itu untuk mereka mempersiapkan pembelajaran. Dan juga anak-anak sudah mulai, mereka antusias, lebih bersemangat. Bahkan anak-anak masih pagi mereka sudah datang di sekolah, berebutan mereka datang di sekolah, saking bersemangatnya mereka untuk belajar bersama di sekolah. Nah, pembelajaran di sekolah saya anak-anak lebih kreatif, lebih rasa ingin tahu mereka lebih tinggi dari waktu yang lalu. Iya, kalau guru-guru mengalami kesulitan nggak, Bu, dalam beradaptasi dengan pembelajaran berbasis proyek atau model-model pembelajaran lainnya, Bu? Pada awalnya sih mereka mengalami kesulitan karena tidak mudah semudah membalikan telapak tangan. Dari cara-cara yang manual, konvensional, itu kemudian akan dirubah, itu butuh waktu, butuh proses. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, dengan berbagai pelatihan, berbagai penguatan SDM, baik secara internal maupun eksternal, dengan adanya pendampingan dari pelatih ahli, coaching klinik yang begitu rutin, dan bahkan kami banyak kali mengundang khusus di luar dari jadwal dari P4TK Matematika untuk pelatih ahli ini datang ke sekolah khusus untuk memberikan penguatan kompetensi kepada guru-guru, sehingga mereka saat ini tidak lagi kesulitan, tinggal dibiasakan, dan itu sudah mulai membudaya di SD Negeri 67. Belajar, dan terus belajar. Iya.
Belajar terus belajar ya Bu ya. Terkait media pembelajarannya tuh apa aja kira-kira yang biasa dipakai guru atau peserta didik ketika belajar di sekolah? Medianya apa Bu? Nah, media yang digunakan di sekolah saya itu beragam dan bervariasi. Mulai dengan menggunakan media yang ada, yaitu dengan lingkungan yang ada. Mereka belajar dengan lingkungan yang ada, kemudian dengan alat peraga yang langsung yang bisa diadakan oleh guru, kemudian mereka juga belajar dengan menggunakan fasilitas TIK, bantuan dari Kemdikbud yaitu Chromebook, ya sudah mulai familiar menggunakan dengan berbagai fasilitas yang ada di akun belajar.id. Itu sangat membantu proses pembelajaran yang ada di SD Negeri 67. Anak-anak mulai terbiasa dengan menggunakan Chromebook. Mereka berselancar di internet dengan menggunakan mencari yang di YouTube. Itu sangat-sangat luar biasa. Ini yang ada di sekolah penggerak. Percepatan digital sekolah untuk pembelajaran paradigma baru itu sangat berasa ketika kami menjadi sekolah penggerak. Iya, terkait PJJ nih Bu, strateginya apa yang dilakukan sekolah supaya pembelajarannya tetap interaktif dan menyenangkan? Berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh, dari awal sekolah kami tidak menemui masalah atau kesulitan yang berarti, karena sebelum ini juga menjadi sekolah penggerak, SD Negeri 67 sudah menerapkan penggunaan TIK dalam pembelajaran. Penggunaan WA, bahkan kami untuk pelaksanaan asesmen atau dahulunya itu ada ulangan, ujian, baik semester, kenaikan kelas, ujian sekolah waktu lalu, kami sudah menggunakan apa yang namanya Google Formulir. Dan setelah masuk di sekolah penggerak itu lebih dikuatkan lagi. Kami menggunakan fasilitas TIK ini, menggunakan LCD, berselancar lewat internet, YouTube, video-video pembelajaran yang di YouTube itu diambil semua oleh guru untuk diterapkan di dalam kelas. Kemudian ada kegiatan literasi digital. Jadi di masing-masing kelas itu ada keunikan. Jadi nanti akan ada keunikan. Semisal contoh kelas 1, jika hendak belajar tentang buah-buahan, bisa masuk di kelas 1. Di sana anak-anak menggambar buah yang mereka sukai dan mereka deskripsikan apa nama buahnya, manfaatnya untuk apa. Nah, berbagai media, ada teks, ada gambar, semua kita upayakan untuk dijadikan media pembelajaran di sekolah kami. Baik Ibu, di sekolah penggerak kan ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Nah, bisa diceritakan seperti apa aja cara sekolah untuk menguatkan profil pelajar Pancasila kepada peserta didik Bu? Nah, untuk proyek profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan di SD Negeri 67 itu ada di 3 kegiatan. Pertama intrakurikuler, kemudian ada kokurikuler dan ekstra kurikuler. Di intrakurikuler itu diintegrasikan dengan proses pembelajaran. Penilaian atau asesmen yang ada di setiap kelas itu didasarkan pada 6 profil pelajar Pancasila. Kemudian kalau di kokurikuler, di sekolah saya punya jadwal khusus. Setiap hari Jumat itu khusus membahas mereka belajar literasi 2 jam dan proyek untuk 2 jam. Nah, secara sekolah proyek yang kami telah lakukan adalah bagaimana anak-anak mendaur ulang sampah menjadi barang-barang yang berguna. Misalnya seperti gantungan bunga dari botol-botol plastik yang sudah tidak digunakan. Jadi kita memaksimalkan itu mengenai proyek. Kemudian ada bagaimana anak-anak dilatih untuk menggunakan Chromebook. Itu namanya Coding Kids. Bagaimana mereka bisa membuat video dengan tugas video dan sebagainya. Itu untuk melatih mereka mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Demikian, Bu. Iya, luar biasa sekali ya Bu ya.
Nah, dukungan orang tua tuh terhadap pelaksanaan pembelajaran di sekolah penggerak tuh dukungannya seperti apa, Bu? Iya, terkait dukungan orang tua di sekolah saya itu dukungannya luar biasa. Karena di awal setelah lulus sekolah penggerak, dinyatakan lulus sekolah penggerak, hal yang pertama saya lakukan adalah mensosialisasikan program ini kepada orang tua. Sehingga orang tua sudah mengetahui. Sehingga kalau ada misalnya sekolah butuh partisipasi, butuh bantuan orang tua terkait tugas-tugas atau sarana untuk bahkan sarana karena kami sangat kurang Chromebook-nya, orang tua membantu dengan rela hati meminjamkan HP mereka untuk anak-anak bisa mengikuti asesmen di sekolah. Jadi dukungan orang tua luar biasa. Ya. Menurut Ibu proses perubahan kalau di skala 10 sampai 100 saat ini sudah berapa persen, Ibu? Untuk saat ini saya baru berani memasang tingkat keberhasilannya ada 70%. Karena masih banyak harapan untuk dikembangkan. Ya, masih banyak perencanaannya gitu ya. Jadi sehingga masih penilaian Ibu 70%, tapi udah luar biasa sekali ya, Bu ya. Nah, terus harapan Ibu nih, Bu, terhadap program sekolah penggerak tuh apa, Bu? Ya, harapan saya untuk program sekolah penggerak yaitu yang pertama, di masa pandemi ini ada kekhawatiran dari berbagai pihak bahwa Indonesia akan mengalami low generation. Tapi di mata saya, dengan adanya sekolah penggerak, kekhawatiran itu tidak akan terjadi jika sudah banyak sekolah itu menerapkan kurikulum merdeka, sekolah penggerak. Harapan yang kedua adalah bahwa dengan adanya sekolah penggerak ini, transformasi pendidikan, khususnya berkaitan dengan digitalisasi. Karena ini mengglobal. Ketika kita mampu untuk masuk di digitalisasi ini, kita mampu bersaing dengan negara-negara lain untuk digital. Harapan saya, sekolah penggerak mampu menjawab tantangan itu. Mampu kita untuk berpikir secara berkebinekaan. Ya, transformasi pendidikan itu yang utama. Pesan saya untuk teman-teman yang belum menjadi sekolah penggerak, mari jangan takut untuk bergabung dengan komunitas sekolah penggerak. Karena ke sekolah penggerak luar biasa programnya. Kalaupun Anda gagal kali-kali yang lalu, jangan menyerah, try and error, itu yang pasti. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Kita pasti bisa kalau kita berusaha. Baik Ibu, terima kasih kepada 3 narasumber kita atas diskusi atau sharing dan juga ngopi ya, ngobrol bareng sahabat sekolah dasar yang luar biasa nih, Superwoman. Semoga acara ini sangat menginspirasi dan banyak manfaatnya. Akhir kata saya ucapkan sampai jumpa sahabat sekolah dasar. Ya. Sekolah dasar cerdas berkarakter. Yeay.